media sosial sedikit berbicara soal sepertinya ada orang ketiga gitu. Penafsirannya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Pak seperti apa? Benarkah kabar adanya orang ketiga itu? Nomor antrian E277, silakan masuk ke ruang sidang 4. E27. Nomor antrian M93, silakan menuju ruang sidang. Nomor antrian M93, silakan menuju ruang sidang. Nomor antrian M93, silakan menuju ruang sidang. Izin ambil gambar. Izin dulu. Izin yang mulia. Pihak tergugat kosong, tidak ada yang menghadiri ruang sidang, hanya pihak penggugat. Terima kasih Bang. Nah, silakan masuk ke ruang sidang 4. Nomor antrian Yuk depan aja. Pak Sakti. Aduh, udah tunggu. Diem banget sih. Kem gua kemana? Nunduk. Nunduk Pak. Tunggu bang, kem gua mana? Cek 1, 2, 3. Ya, yuk. Roll. Oke. Mbak Sakti gimana tadi Ya, mungkin, setelah masuk ke Bang Putranya nggak hadir. Terus harusnya di sini ada kesepakatan kan di pertemuan ini tadi tidak terjadi kesepakatan. Jadi hari ini kita sudah koordinasi dengan majelis hakim bahwa klien kami Mbak Septi memberikan waktu 1 minggu dari hari ini untuk saudara Putra Siregar menyepakati atau tidaknya persyaratan-persyaratan yang kemarin diajukan. Apabila di minggu depan tidak ada itikat baik atau kehadiran dari saudara Putra Siregar, maka majelis hakim melanjutkan untuk pembacaan gugatan perceraian. Nah, masuk ke pokok perkara pembacaan gugatan perceraian untuk di minggu depan. Alasannya apa Bang? Tidak ada alasan dari pihak saudara? Tidak ada ya sampai saat ini. Tidak ada komunikasi, tidak ada alasan, dan tidak tahu bagaimana kedepannya harus seperti apa. Makanya kita sudah memutuskan, Mbak Septi juga sudah memutuskan bahwa kalau memang tidak ada perdamaian dari apa yang sudah diajukan oleh Mbak Septi di minggu lalu, di 2 minggu lalu, ya makanya proses gugatan akan terus berlanjut. Kenapa sih berlarut-larut Bang? Kesannya kayak panjang gitu drama ini.
Ya makanya dari kita kan kita menunggu ya. Kita ya, kalau bertanya seperti itu kita juga nggak ngerti, ya kan? Karena sampai sekarang kami kan selalu berulang kali bilang kan bahwa tidak ada komunikasi, tidak ada maksud atau keinginan untuk bertemu, baik dari pihak kuasa hukum ataupun dari pihak Putra Siregar terhadap Mbak Septi, itu juga tidak ada. Makanya kenapa ini seakan-akan semakin berlarut-larut. Sebenarnya pihak Mbak Septi pun, pihak kami pun juga tidak mau seperti ini. Tapi kan Putra Siregar, kita juga nggak ngerti harus bagaimana, ya kan? Maunya seperti apa, kan gitu. Makanya hari ini kita sudah putuskan, Mbak Septi pun sudah putuskan bahwa di minggu depan itu adalah kesempatan terakhir. Gitu. Untuk total poin kesepakatannya 2 minggu lalu tuh ada berapa sih? Kan kayaknya banyak banget kemarin gitu. Tapi nggak disebutin total angkanya itu. Kalau misalkan Putra Siregar bilang itu banyak, mungkin itu menurut dia banyak. Tapi menurut Mbak Septi itu tidak banyak ya? Mbak Septi? Kalau untuk kebaikan bersama kayaknya itu tidak banyak, apalagi nih ngomong tentang keluarga. Jadi sama-sama tidak dirugikan. Itu ngomong tentang keluarga, tentang anak, tentang saya, tentang suami saya. Jadi kalau menurut Bang Putra banyak, ya berarti menurut Bang Putra itu berat. Tapi menurut saya kalau untuk kebaikan keluarga itu tidak berat sih. Nah, kemarin sempat disebutin mayoritas tentang pengaturan harta ya kemarin. Itu Pengaturan harta kan selama apa yang dimiliki selama menikah dengan saya ya. Jadi kan itu ada hak saya, hak anak saya, hak suami saya. Maksudnya bukan buat saya loh, ini buat kita bersama gitu, harta bersama. Jadi kalau ngomongin masalah aset, ya ini kan buat sama-sama loh, bukan buat pribadi sendiri gitu. Karena kita punya anak, punya masa depan buat anak-anak kita, saya, suami saya, bukan untuk diri saya sendiri. Berarti selama menikah banyak memiliki aset. Saya garis bawahi tadi ya Mbak. Berarti apakah jumlah total aset itu akan dibagi dua sepenuhnya seperti apa? Milik bersama sih, lebih milik bersama. Jadi nggak ada yang dipecah gitu. Iya. Bang, tapi biasanya kan dalam gugatan perceraian itu harta bersama sebenarnya istri memiliki beberapa persen gitu. Iya, seperti apa? Itu kan kita belum masuk ke ranah situ. Karena itu kan sudah masuk ke agenda untuk harta gono gini. Kita belum sampai ke situ. Kita hanya ingin tahu sampai sejauh mana Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi. Makanya melalui kesepakatan itu harus menjadi satu akta perdamaian. Karena itu syarat formil di dalam proses perceraian seperti itu. Jikalau Putra Siregar ingin berdamai dengan Mbak Septi, harus kita sampaikan isi dalam akta perdamaian itu apa aja poin-poinnya. Makanya kita atur yang menjadi poin-poin seperti yang sudah kita sampaikan kemarin melalui Putra Siregar. Mbak Septi selama ini kan dia selalu berkoar-koar bahwa ingin pertahankan. Ada upaya apa dalam 2 minggu, dari 2 minggu lalu sampai sekarang, adakah upaya dia untuk menemui anak kah atau menemui Mbak Septi kah? Menemui anak ada, pengen ngajak anak jalan-jalan ada. Cuman katanya kan dia tahu rumah saya, tapi kok nggak datang ke rumah saya. Dia memiliki keinginan itu ya, tapi tidak hadir. Tapi tidak datang ke rumah. Kalau emang kan dia kemarin pernah bilang dia tahu rumah Septia. Nah dia pengen ngajak anak jalan-jalan. Kalau pengen ya udah datang ke rumah, jemput baik-baik. Tahu apa? Cuman itu kan belum dilakuin. Komunikasi sudah ada dibuka? Komunikasi itu ada, tapi berantem. Mbak Septi berantem sama Mbak Putra. Iya, jadi bukan komunikasi yang baik. berantem dalam hal poin-poin atau gimana? Bukan masalah di sini dia ngechatnya nggak ada ngebahas tentang persyaratannya. Justru kan yang saya harapin yang mana sih yang kamu sanggupin, yang mana yang tidak kamu sanggupin gitu. Tapi di situ tidak ada sama sekali pembahasan tentang itu. Mbak Septi beberapa waktu lalu melalui media sosial sedikit berbicara soal sepertinya ada orang ketiga gitu. Penafsirannya seperti itu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak seperti apa? Benarkah kabar adanya orang ketiga itu? Itu benar. Karena yang saya sampaikan ya nggak mungkin berita bohong dong. Dan semua yang saya itu ya karena ada bukti-buktinya. Benarkah orang ketiga itu mantan karyawan? Iya.
Sudah berapa lama itu terjadi, Mbak? Sudah cukup lama. Ada sekitar 2-3 tahun belakangan? 1 tahun. Oh, 1 tahunan belakangan. Oke, sampai sekarang apakah dia ada komunikasi atau Mbak ada komunikasi ke dia terkait hal ini? Ke dia siapa ya? Ke pihak ketiga itu gitu kan, Mbak kenal kan? Oh, saya Gitu. pernah ke rumahnya sih. Kalau bisa diselesaikan baik-baik, karena saya nggak mau keributan ya. Nggak mau keributan. Kamu maunya gimana? Nah, tapi pas ketika saya di sana, ya justru saya malah disuruh pulang Oleh si pihak oleh ketiga atau orang tuanya. oh, Oke, Mbak, apakah ini dampak pengaruh buruk dari kawan-kawannya Bang PS sendiri, Mbak?